Lewat proses panjang dan diwarnai voting, Komisi 3 DPR memilih 5 pimpinan KPK yang baru. Sejumlah catatan minor membuat publik meragukan 5 pendekar KPK pilihan DPR tersebut bakal garang memerangi korupsi di Indonesia. Komisi 3 DPR sejak Senin 14 Desember lalu menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK. Proses seleksi tahap akhir ini sempat molor dari waktu yang dijadwalkan karena polemik dan pro kontra. Tidak heran bila proses fit and proper test dibayang-bayangi pesimisme. Komisi 3 bakal menunda penetapan 5 pimpinan KPK definitif untuk menggantikan para pejabat lama yang berakhir masa baktinya pada 16 Desember 2015. Pencarian capim KPK memang melalui proses panjang yang diawali pembentukan tim pansel oleh Presiden Joko Widodo. Tim pansel yang terdiri dari 9 perempuan dari berbagai latar belakang profesi serta keahlian ini akhirnya dikenal sebagai 9 Serikandi. Tim pansel yang dipilih Presiden ini diketuai Destri Damayanti yang dikenal sebagai ahli ekonomi. Dalam tugasnya, Destri didampingi Eni Nurbaningsih, dosen hukum UGM, sebagai wakil ketua. Serikandi pansel ini sangat menjanjikan karena diperkuat 7 perempuan lain dari berbagai profesi. Mulai dari dosen hukum UI, Profesor Harkristuti Hartrisnowo, ahli manajemen, Betty S. Alisahbana, Yenti Karnasih, seorang ahli hukum pidana, lalu ada Natalia Subagio, seorang ahli pemerintahan, dan Dani Sadiawati, analis perundangan, dan Mutia Gani Rohman yang dikenal sebagai sosiolog. Pada 21 Mei 2015 lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno menjelaskan Presiden memilih para Serikandi ini murni karena kompetensi, integritas, dan juga keberagaman keahlian. Dan yang paling penting, terpilihnya 9 pansel tersebut tetap mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Pada tahap berikutnya, para Serikandi ini mulai menyeleksi para calon pimpinan KPK. Mereka menerima 600 pendaftar yang kemudian disaring menjadi 194 orang hingga akhirnya tinggal 8 nama. Saat tahap 8 nama capim inilah polemik muncul. Komisi 3 DPR mempersoalkan hasil kinerja tim pansel KPK. Ada sejumlah catatan Komisi 3 DPR, antara lain proses seleksi capim KPK belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ada capim yang dinilai tidak layak, tidak adanya perwakilan unsur jaksa, serta DPR menyoal lamanya proses pendaftaran yang melebihi 14 hari. Tidak hanya itu, Komisi 3 juga menilai dokumen yang diserahkan pansel terkait proses seleksi dan profil capim KPK jauh dari standar. Sebelumnya, tim pansel telah menetapkan 8 nama calon pimpinan KPK yang telah lolos seleksi dan berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Selain 8 nama capim KPK itu, ada pula 2 nama capim KPK yang lebih dulu lolos seleksi, yakni Busro Mukodas dan Robi Aryabrata. Ke-10 calon pimpinan KPK ini akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Polemik soal kinerja pansel membuat proses fit and proper test hingga akhir November lalu tak kunjung mendapat kepastian. Menyeruak sinyalemen, Komisi 3 akan menolak 10 nama capim KPK dan mengembalikannya ke Presiden. Sempat dibayangi ketidakpastian, Komisi 3 DPR akhirnya sepakat melanjutkan proses fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK. Menurut Wakil Ketua Komisi 3, Benny Kaharman, fit and proper test akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 16 Desember 2015. Benny optimistis pada 16 Desember malam, KPK sudah memiliki 5 pemimpin definitif. Capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14, 15, 16. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah memiliki pimpinan KPK definitif.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan mengintervensi Komisi 3 DPR terkait pemilihan calon pimpinan KPK. Pramono menambahkan apabila DPR tidak menyetujui atau memilih kurang dari 5 nama yang telah diajukan, Presiden akan segera mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang masa kerja PLT pimpinan KPK. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan kursi pimpinan yang terlalu lama. Nama-nama yang sudah lolos dalam seleksi calon pimpinan KPK, semua nama itu tentunya kredibel dan sudah melalui proses yang cukup terbuka. Silakan dipilih oleh teman-teman di Dewan. Capim KPK, Sujanarko, mendapat giliran pertama menjalani ujian di depan anggota Komisi 3. Dalam visi misinya yang disampaikan di depan anggota Komisi 3, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK ini menilai saat ini KPK belum bekerja independen sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang KPK. Sujanarko mengatakan seharusnya KPK tidak hanya menjerat kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara saja. Namun, KPK juga diberi wewenang untuk menjerat pihak-pihak swasta yang terlibat dalam korupsi dan menimbulkan kerugian negara. KPK itu tidak serta-merta independen seperti yang dibayangkan orang. Karena kan independensi KPK itu duit juga dari Menkeu gitu. Setiap bulan kalau DPR menghendaki, mereka bisa panggil KPK sebagai kewenangan supervisi. Yang ketiga, dari sisi keuangan itu juga wajib diaudit oleh KPK. Di hari pertama tersebut, selain Sujanarko, Komisi 3 juga menguji 3 capim lain, Alexander Marwata, Johan Budi, dan Saud Sitomorang secara bergantian di fit and proper test hingga Senin malam. Di hari berikutnya, Komisi 3 menguji Robi Arya Brata, Busro Mukodas, serta capim lainnya hingga hari terakhir pelaksanaan. Proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 juga dikritisi. Pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris memprediksi anggota Dewan bakal memanfaatkan momen tersebut untuk memilih kandidat yang bisa sejalan dengan visi mereka melemahkan KPK. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta semua pihak menghormati proses seleksi capim KPK yang sedang berlangsung di Komisi 3. Politikus PKS itu menegaskan apapun yang dihasilkan Komisi 3 merupakan suara dan keputusan semua fraksi di DPR RI. Komisi tersebut diharapkan bisa menuntaskan seluruh proses fit and proper test sebelum 16 Desember. Apapun keputusan Komisi 3 adalah keputusan partai-partai yang ada di DPR ini. Silakan aja nanti kita lihat bagaimana ujungnya ya. Akhirnya, Komisi Hukum DPR memilih 5 dari 10 nama untuk duduk di kursi pimpinan KPK 4 tahun ke depan. Mereka berasal dari berbagai latar berbeda, mulai dari penyidik kepolisian, hakim ad hoc, hingga akademisi. Pemilihan menggunakan mekanisme voting untuk memilih 5 nama dari 10 capim yang ada. Adapun hasil perolehan suara 10 calon pimpinan tersebut adalah Agus Raharjo 53 suara, Basaria Panjaitan 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, Laude Sarif 37 suara, Saud Situmorang 37 suara. Sementara 5 nama lainnya yang terlempar dari 5 besar adalah Johan Budi 25 suara, Robi Arya Brata 14 suara, Sujanarko 3 suara, Busro Mukodas 2 suara, dan Surya Chandra tanpa suara. Dari hasil voting anggota Komisi 3 DPR, Johan Budi berada di urutan ke-6. Ia hanya memperoleh 25 suara, sementara Busro hanya memperoleh 2 suara. Dengan tidak terpilihnya Johan dan Busro, tidak ada orang lama di KPK. Semua diisi wajah baru. Busro adalah wakil ketua KPK di era kepemimpinan Antasari Azhar dan Abraham Samad. Sementara Johan Budi adalah mantan juru bicara KPK yang terakhir diangkat sebagai salah satu pimpinan sementara pasca nonaktifnya Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Setelah mengkerucut ke-5 nama, penjaringan berlanjut untuk mencari ketua KPK. Dalam voting tersebut, Agus Raharjo terpilih menjadi ketua KPK dengan perolehan 44 suara. Disusul Basaria Panjaitan yang meraih 9 suara, Saud Situmorang 1 suara, dan Alexander Marwata serta Laude Muhammad Syarif tanpa suara.
Rapat paripurna DPR RI akhirnya menetapkan 5 pimpinan KPK yang baru periode 2015-2019. Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadly Zon. Terpilihnya 5 pimpinan KPK yang baru ternyata tidak terlalu mendapat sambutan positif. Sejumlah catatan minor selama proses seleksi menjadi titik lemah 5 pimpinan baru tersebut. Yang pertama, posisi Ketua KPK, Agus Raharjo, usia 59 tahun. Saat tahap wawancara, Pansel Capim KPK mempertanyakan kepemilikan tanah dan LHKPN yang tak diperbaharui sejak 2012. Agus membantah tidak memperbaharui LHKPN. Selanjutnya, Basaria Panjaitan, usia 58 tahun. Saat diwawancara Pansel, Basaria menyatakan KPK kelak jadi pusat informasi tindak pidana korupsi. Saat jaksa dan polisi sudah bagus atau baik melaksanakan penindakan korupsi, maka KPK tinggal melaksanakan langkah pencegahan. Tony Saud Situmorang, usia 56 tahun. Pansel Capim KPK mempertanyakan pajak mobil mewah Rubicon yang tidak dibayar. Namun Saud mengaku tidak tahu Rubicon mobil mewah. Catatan lainnya, Pansel Capim KPK mempertanyakan aliran dana mencurigakan di PT Indonesia Investama miliknya. Namun Saud membantah tudingan pencucian uang. Alexander Marwata, 48 tahun, berulang kali menyatakan dissenting opinion dalam perkara korupsi. Salah satunya saat vonis Atut Qosiah. Alexander menilai Atut tak terbukti korupsi. Dan terakhir, Laude Muhammad Syarif, 50 tahun. Salah satu perancang kurikulum dan pelatih utama kode etik hakim dan pelatihan hukum lingkungan hidup di Mahkamah Agung. Dengan catatan tersebut, tidak heran jika 5 pimpinan KPK yang baru tidak memuaskan semua pihak. Mereka diragukan dapat menjadikan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang gigih dan galak menghadapi para koruptor seperti periode sebelumnya. Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Universitas Gadjah Mada menilai KPK terus menghadapi ancaman pelemahan melalui berbagai cara. Peneliti Pukat UGM, Hifzil Ali menyatakan 5 nama yang terpilih menandakan KPK telah kiamat. Sementara pakar hukum tata negara Refli Harun menyatakan hasil voting menunjukkan DPR tak ingin memperkuat KPK karena yang dipilih adalah orang-orang yang bisa ditundukkan. Presiden Joko Widodo menghormati pimpinan baru KPK yang dipilih Komisi 3 DPR. Jokowi meminta agar publik memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK yang baru untuk bekerja dan tidak tergesa untuk mengkritik. Jokowi menambahkan, pada prinsipnya pemerintah berkomitmen memperkuat KPK. Ia menghormati pimpinan terpilih KPK karena sebelumnya telah melalui serangkaian tes panitia seleksi. Ya, kita harus menghormati apa yang telah diputuskan oleh yang dipilih oleh DPR. Ya nanti kita lihat belum bekerja, jangan komentari dulu. Kalau sudah bekerja, nanti publik bisa menyampaikan kritik atau saran-sarannya. Belum bekerja kok, dilantik aja juga belum sudah. Dukungan juga ditegaskan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sejalan dengan Presiden, Kala meminta semua pihak melihat dulu kinerja pimpinan baru KPK sambil diawasi kerjanya. Soal revisi itu kan kebutuhan berdasarkan waktu dan juga perkembangan berdasarkan pengalaman. Jangan dihubungkan dengan Capim ini. Ya, Capim ini pilihan yang terbaik, pilihan yang baik. 5 nama telah dipilih Komisi Hukum DPR untuk memimpin KPK Jilid 4. Nama tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo agar segera dilantik untuk masa jabatan 2015-2019. Setelah pelantikan, publik menunggu apa gebrakan wajah-wajah baru di Komisi Anti Korupsi tersebut. Apakah benar bisa menjadi benteng tangguh menumpas koruptor atau justru seperti prediksi kebanyakan orang bahwa mereka hanya kumpulan komisioner selera DPR untuk melemahkan KPK dari dalam.